terkait lomba tingkat. Apa sih lomba tingkat itu? Lombanya di tingkat kayak oh, udah. Nah, lomba tingkat LT disingkat LT. Jadi di Penggalang itu ada yang namanya kegiatan pramuka Penggalang yang bersifat lomba namanya lomba tingkat. LT di Siaga tidak ada, di Penegak juga tidak ada. Ya adanya cuma ada di Penggalang. Oke, baik lanjut ya Kak ya. Kemudian, nah Kakak di sini punya video terkait lomba tingkat. Kakak bisa menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Ada audionya Kak? Ada audionya ya? Masuk audionya? Oke. Izin Kak, audionya sepertinya belum terdengar Kak. Oke, siap. Siap. Audionya keren. Cuma Eh, kita lanjut lagi Kak ya. Nah, di slide berikutnya, slide berikutnya ada pengertiannya Kak. Bahwasannya lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Ulangi lagi, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba. Lombanya apa saja? Ya, kegiatan pramuka. Mulai dari mungkin pioneering, candi menyandi, tapak kemah, dan lain sebagainya. Bukan. Jadi LT ini lomba resmi yang biasanya itu bertingkat. LT 1 yang mengadakan adalah gugus depan sekolah masing-masing, gugus depan. Kemudian LT 2, LT tingkat 2 itu tingkat ranting, tingkat kecamatan. Diikuti oleh dari perwakilan masing-masing sekolah. Kemudian kakak, LT 3 itu tingkat cabang, tingkat kabupaten, lomba tingkat 3. Biasanya pemenang dari LT 2 itu berhak ke LT 3 cabang. Jadi begini kak ya, urutannya di LT 1 itu gugus depan, karena di gugus depan akan ada banyak regu biasanya. Mungkin regu singa, serigala, garuda. Dilomba tingkatkan satu. Kemudian di situ pemenangnya siapa? Idealnya begitu ya. Maka lomba yang menang itu, regu yang menang itu putra putri berangkat di LT 2. Di LT 2 juga sama. Dari masing-masing perwakilan sekolah dicari pemenangnya yang peringkat 1, 2, 3. Biasanya prestasi tinggi, baik, cukup. Nah, dari pemenang LT 2 ini diambil prestasi tinggi. Kalau prestasi tinggi atau peringkat satunya tidak siap, maka peringkat duanya boleh menggantikan. Terus terus. Ya. Di LT 3 juga sama, dari masing-masing kecamatan atau ranting, kuartir ranting, maka dia akan berlaga di kuartir cabang atau cabang. Dari masing-masing ranting, kuartir ranting itu mewakilkan satu regu putra, satu putri pemenang di LT 3. Sama, di LT 3 cabang, kuartir cabang, kabupaten tadi itu, pemenangnya siapa? 1, 2, 3. Maka yang regu yang juara satu, baik putra putri, maka berhak ke LT 4, kuartir daerah atau provinsi. LT 4, tingkat kuartir daerah provinsi. Dari masing-masing kabupaten ini, maka dilombakan lomba tingkat, pemenangnya berhak ke LT 5, lomba tingkat 5 nasional. Gitu Kak. Jadi bertingkat. Tingkatnya di situ, jadi bertingkat dari bawah sampai ke pusat atau nasional. Selanjutnya, pelaksanaan LT, lomba tingkat 1.
Nomor satu, LT dilaksanakan secara sendiri-sendiri antara LT untuk Pramuka Putri dan LT untuk Pramuka Putra. Jadi Regu Putra ya berlomba dengan Regu Putra, Regu Putri berlomba dengan Regu Putri. Yang kedua, LT dilaksanakan dalam bentuk perkemahan. Ya, jadi harus perkemahan LT. Tidak ada LT cuma 1 hari pagi datang, sore pulang. Tidak. Karena di dalamnya itu akan ada berbagai macam tujuan yang harus dicapai. Mungkin perkemahannya dan sebagainya. Yang ketiga, lama pelaksanaan LT disesuaikan dengan kondisi setempat. Tidak kurang. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Kalau cuma 1 hari, 1 malam tidak boleh. Ya, tidak tidak kurang dari 3 hari. Dua malam, 3 hari boleh-boleh. Dan tidak lebih, tidak boleh lebih dari 5 hari. Berarti 4 malam, 5 hari maksimal. Kalau di tingkat kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir nasional itu 4 sampai 5 hari. Kalau tidak kuartir cabang kemarin itu yang di Kabupaten Malang itu 3 hari, Kak. 3 hari 2 malam. Yang keempat, dalam pelaksanaan lomba tingkat perlu dihindari hal-hal yang menimbulkan gangguan terhadap kerukunan, persaudaraan, kejujuran, kesehatan, ketentraman, dan keamanan, harta benda, serta lingkungan alam. Jadi harus lombanya itu tidak menimbulkan gejolak. Misalkan begini, lomba yang nantinya setelah lomba itu bisa menimbulkan huru hara, tidak ya. 5. LT dilaksanakan dalam suasana riang gembira, persaudaraan, gotong royong, dan saling membantu. Makanya di LT itu biasanya ada lomba kegiatan keagamaannya, olahraganya, dan sebagainya. Itu biasanya di absen untuk keaktifannya. Nanti ada lomba pertedaannya, bisa di Moses semafornya, pioneeringnya, teknologinya, komputernya, dan sebagainya, macam-macam. Selanjutnya kakak, oh masih bisa campur ya. Saya ulangi lagi yang di LT saja. Nah, kalau kemarin di kuartal cabang Kabupaten Malang, LT itu lombanya macam-macam. Ada yang lomba seperti melukis, kakak. Ada yang speech contest, pidato itu ya, speech contest yang umum ya. Dan ada juga karya ilmiah, kemudian ada juga yang kesehatan, ada P3K itu ya, PPGD itu. Lalu kepramukaannya ada pioneering, ada menaksir, ada jelajah, ini ada peta seni juga, semuanya. Jadi, nah, kemudian ada juga tentang tapak tenda. Tapak tenda itu kebersihan tenda, penataan tendanya, kemudian lengkapkah tendanya, memenuhi untuk satu regu apa tidak tendanya, semuanya itu dinilai. Biasanya panitia LT itu sangat banyak ya, ada banyak seksinya gitu. Kemudian kakak, ini untuk LT, jadi LT ini adalah kegiatan penggalang yang sifatnya lomba, maka harus dipersiapkan dengan baik. Biasanya itu jauh-jauh hari sudah ada persiapan matang, perlengkapannya kayak apa, jadwalnya kayak apa. Jadi pembina itu membaca juknis dulu dan juga dulu. Kemudian nanti teknisnya bagaimana, lombanya dipersiapkan kayak apa. Ini harus siap terlebih dahulu karena lomba. Kegiatan barang yang kedua selain LT adalah ini, jambore. Nah, pertemuan pramuka penggalang jambore. Kenapa kok namanya jambore? Nah, jambore ini miliknya pramuka kan, Pak. Nama jambore ini miliknya pramuka, tapi sekarang sudah digunakan oleh berbagai macam organisasi. Ada jambore apa yang itu yang ke gunung itu loh, jambore pendaki, ada jambore tentang terkait komunitas mobil itu ada itu, jambore Espas, jambore Avanza apa itu. Ya macam-macam, tapi jambore pada intinya adalah miliknya kepramukaan. Di jambore ini adalah diambil dari serapan kata bahasa Inggris. Kemudian, nah kakak punya video juga. Nanti videonya coba saya cek dulu. Nanti kalau sudah apa
Dengar ya kak ya? Dengar suaranya nggak? Dengar suaranya ya? Apa enggak dengar? Gak ada suaranya, Kak. Video terkait jambore. Nah, kakak sekalian, jambore ini tujuannya apa? Jadi kalau tadi kan LT juga ada tujuannya, untuk jambore juga ada tujuannya. Kemudian tujuan dari jambore ini apakah? Yaitu ajang persaudaraan antar penggalang dari berbagai daerah, pertukaran budaya dan pengalaman. Jadi jambore sifatnya pesta kan. Jadi jambore itu bukan lomba. Tidak boleh jambore. Jadi kegiatannya namanya jambore. Kemudian di dalamnya ada lomba tidak boleh kan. Karena di lomba di LT itu sudah lomba, di jambore adalah pesta. Jadi kalau jambore itu kegiatan penggalang yang berbentuk pesta. Jadi sekedar apa ya, kegiatan yang menyenangkan. Ada diajak untuk mungkin apa itu arung jeram atau mungkin apa itu tubing itu pakai ban dan jelajah. Tadi ada memanah juga, ada permainan besar, ada permainan budayaan dan macam-macam. Intinya bukan lomba, karena lomba sudah ada di LT tadi itu ya. Yang intinya tujuan akhirnya adalah ajang persaudaraan antar penggalang dari berbagai daerah. Kemudian, nah ini pengertiannya jambore merupakan pesta. Nih, garis bawahi underline pesta atau pertemuan para pramuka penggalang dengan acara kegiatan yang bersifat rekreatif, meriang gembira, penuh rasa persaudaraan, kreatif, menyenangkan, dan mengesankan. Ini yang penting, mengesankan. Dilaksanakan dalam bentuk perkemahan. Ya, kalau kemarin Jambore cabang, kemarin yang dilaksanakan di mana itu Coban Rondo Pujon, ya, itu sama di tata lombanya. Jadi semuanya bersifat rekreatif, riang gembira, mengesankan. Itu Kak. Jadi bedanya itu, jadi kalau LT itu lomba, lomba tok bisa, semua lomba. Semuanya dilombakan. Yel-yel dilombakan. Kalau Jambore, yelnya untuk penyemangat. Saling bertukar yel-yel boleh. Jadi tidak ada lomba. Yang pada intinya adalah untuk apa, mengutamakan persaudaraan dan pesta lah. Baik itu kakak. Jadi kalau Jambore juga perkemahan kak. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian, nah ini contoh kegiatan-kegiatan pada Jambore. Yang pertama, persaudaraan. Biasanya ini dikemas adik-adik itu punya buku. Ya, buku itu ada tabel-tabelnya begitu. Yang apa tajuknya mungkin mencari teman sebanyak mungkin. Kalau temannya banyak, dapat berapa? Yang terbanyak minimal mungkin 20 begitu dapat apa semacam stiker ya, stiker kegiatan. Biasanya seperti itu dikemas. Yang kedua, tentang keterampilan kepramukaan. Ini bukan lomba ya, jadi keterampilan kepramukaannya itu diasah. Jadi mungkin di refresh kembali atau di upgrade, upgrading terkait mungkin skill kepramukaan yang lainnya, mungkin semafor, di upgrade bareng-bareng. Atau mungkin semafornya dirubah jadi semafor dance, boleh. Jadi untuk rekreatif. Ya. Yang ketiga, hasta karya. Ya, jadi diajak main hasta karya, membuat kerajinan tangan, nanti bisa dipamerkan begitu. Halang rintang, ada merayap mungkin ya, merayap mungkin meniti bambu, apa itu, meniti tali, ya seperti yang tadi yang di video tadi ada adik mengarang meniti bambu begitu dan kembali lagi. Halang rintang. Yang kelima, penjelajahan, jelajah, jelajah medan. Jadi diajak jelajah dari pos 1 ke pos 2 ke pos 3. Intinya bukan lomba, tapi kalau di LT belajarnya berupa lomba kan gitu. Yang keenam, bakti masyarakat, mungkin bisa bersih-bersih area sekitar perkemahan, mungkin musola, tempat ibadah, ataupun mungkin tempat-tempat yang lainnya yang umum.
di masyarakat. Bisa juga santunan, macam-macam. Yang ketujuh, api unggun. Jadi ada kegiatan api unggun. Ini adalah salah satu ciri khas kita pada malam terakhir itu ada kegiatan api unggun untuk mengakrabkan suasana. Yang kedelapan, karnaval. Karnaval ini biasanya untuk meramaikan acara. Jadi adik-adik peserta diajak karnaval, mungkin temanya mungkin budaya, atau temanya profesi, macam-macam. Nah, kesembilan, pengenalan Saka. Apa itu Saka? Saka adalah satuan karya. Saka ini adanya di tingkat penegak. Kenapa kok dikenalkan di Jamuri? Adik-adik biar tahu, oh ternyata di penegak juga seru karena ada Saka, satuan karya. Di banyak ada sekitar 8 atau berapa itu. Ya, ada kalau Saka yang di bidang kesehatan, Bakti Usada, di tentang kepolisian itu ada Bayangkara dan macam-macam. Nah, di Jambore itu dikenalkan. Biasanya mereka buka stand. Kalau mungkin yang Sakabari itu ya, itu standnya itu bagus, ada perahu karetnya, ada divingnya, macam-macam. Mungkin yang di TNI AD itu Sakabira Kartika mungkin segala perlengkapan mungkin apa climbing itu ya dikenalkan di Penggala. Ada kegiatan Jamuri. Biasanya kalau yang ada pengenalan Saka ini di tingkat Jamuri cabang ke atas. Ranting jarang karena mungkin keterbatasan ya. Jarang. Angka 10, forum penggalang. Ya, forum penggalang ini adalah forumnya para penggalang. Misalnya Pinru, Pinru ya itu jadi satu untuk membahas suatu permasalahan. Forum penggalang. Angka 11, kehidupan beragama. Maksudnya apa Kak ini? Ya kegiatan itu kegiatan keagamaan, mungkin ada sholat berjamaah, yang Islam nanti ada kegiatan sholat berjamaah, mungkin yang Islam kegiatan yang lainnya, tentang keagamaan di perkemahan. 12, pengenalan lingkungan. Berarti diajak mengenal lingkungan. Mungkin di tempat berkemah itu ada lingkungan terkait apa ya, hutan apa pinus kan ada itu untuk mencari apa namanya getah pinus untuk apa fungsinya itu dikenalkan atau mungkin penghijauan juga bisa. Yang ke-13, keterampilan berkesenian. Nah, biasanya ini ditampilkan dalam pentas seni malam keakraban setelah api unggun. Biasanya seperti itu. Yang ke-14, memanah. Memanah tadi kan sudah ada di video yang memanah, jadi memanah. Apakah ada juga berkuda? Kalau ada kulitnya tidak apa-apa, berkuda juga boleh. Mungkin apa namanya Kak? Sepeda kecil itu apa sih namanya itu juga boleh. Yang penting rekreatif, menyenangkan gitu ya. Survival, apakah boleh? Boleh, tapi ya mungkin pengenalan ya. Nggak boleh penggalang diajak survival kemana begitu, wis kamu harus survive nggak boleh. Di pengenalan, pengenalan survival, bagaimana cara membuat api, bagaimana cara memasak dengan alat seadanya, dengan bambu dan sebagainya. Yang ke-16, pengembangan bakat. Ini lomba pidato salah ketik ini ya. Mungkin pidato, menulis, deklamasi, hasil karya, inovasi dan lain-lain. Itu lombanya mungkin salah ketik saya ya. Ya. Jadi pidato, pidato ini mungkin adik-adik itu diasah cara membuat pidato terus mereka menampilkan dan sebagainya. Ini contohnya kan. Yang intinya pada jamur itu harus menyenangkan, rekreatif tadi yang seperti slide berikutnya ya. Yang ini ya, yang penting kegiatan itu harus satu ini. Bersifat rekreatif, riang gembira, penuh rasa persaudaraan, kreatif, menyenangkan. Malahan saya dulu pas ada jamuri daerah kalau nggak salah. Itu anak-anak itu kalau malam itu diajak itu apa bakar jagung, bercerita gitu ya. Boleh-boleh malam persaudaraan itu ya. Jadi satu regu apa 5 regu kalau nggak salah saya pegang 5 regu begitu. Mereka kita ajak untuk apa itu namanya itu bakar jagung dan masing-masing anak itu bercerita terkait temanya apa itu bercerita. Oh seru sekali itu untuk persaudaraan. Jadi dikemasnya itu bermacam-macam sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, nah ini kakak, jadi jambore itu juga sama ada tingkatannya. Jambore Ranting, Kuartir Ranting ini berkedudukan di kecamatan.
jamu namanya jamuriran banting, disingkat jamran biasanya. Yang kedua ada jamuri cabang, wakil cabang atau kabupaten. Ini kita laksanakan. Insya Allah tahun ini Jamnas ya tahun Agustus ini jamur nasional ada di Cibubur. Kakak mungkin yang punya waktu bisa ke sana. Agustus sekitar tanggal berangkat tanggal 8-an insya Allah sampai selesai. Kemudian jamuri daerah tadi, keluarga daerah tingkat Jawa provinsi maaf. Yang keempat jamuri nasional tingkat nasional, keluarga nasional. Nah, kakak sekalian biasanya apa namanya kakak eh, jamburan yang tadi itu dikemas sedemikian rupa untuk apa ya untuk membuat adik-adik pramuka ini selalu apa ya dirindukan. Ya. Jadi jamur ranting ini ya jamur ya baik ranting cabang daerah nasional itu dia selalu dinanti-nanti oleh adik-adik penggarap. Seru sekali. Jadi kakak kalau punya waktu nanti Agustus monggo kakak di Bubur. Apa punya waktu. Mungkin yang rumahnya di Jakarta ya bisa ke sana. Selanjutnya kakak. Nah ini kegiatan yang ketiga tadi ada perkemahan bakti ya. Jadi tadi ada LT, kemudian Jambore, sekarang perkemahan bakti. Perkemahan bakti, apa aja itu? Ini merupakan perkemahan pramuka Penggalan dengan kegiatan utama mengadakan bakti kepada masyarakat. Nah, ini juga berkemah, Kak. Kemah bakti. Ya. Contohnya itu ada santunan, mungkin ya ada di Penggalan diajak untuk apa berkemah, kemudian hari pertama habis upacara mereka kita ajak untuk santunan, hari kedua mungkin bersih-bersih atau membuat apa itu bisa. Yang pada intinya apa ya mengadakan bakti kepada masyarakat apapun bentuknya dikemas sebaik mungkin. Tentunya harus ada pendampingan dari kakak pembina. Tidak boleh penghalang di apa namanya? Wis Dik, kamu sekarang kemah bakti wis kalau dewi tidak harus ada pendampingan wajib pendampingan orang dewasa. Seperti yang metode kepramukaan kemarin. Ada hadir orang dewasa itu penting sekali. Langkah persiapan kegiatan. Nah, satu Dewan Pasukan Penggalang atau Dewan Galang ya. Dewan Galang ini terdiri dari Pratama. Pratama itu pemimpin regu utama. Di pemimpinnya pasukan namanya Pratama, Kak. Jadi kalau ada Pinru, pemimpin regu, 3 regu atau 4 regu jadi satu kumpul namanya pasukan. Nah, pasukan ini yang memimpin Pratama, pemimpin regu utama. Yang kedua, hasil observasi dibahas. Lagi-lagi Dewan Pasukan Penggalang mengadakan observasi daerah mana yang ingin dituju untuk kemah bakti. Ya, biasanya itu Pratama dan para Pinru dan sekretarisnya, sekretaris pasukan, bendahara pasukan, dan sama dengan para Pinru-Pinru ini menumpuk jadi satu observasi mana yang akan dituju untuk kemah bakti, daerah mana. Yang kedua, hasil observasi dibahas, ditetapkan di mana dan kapan perkemahan bakti dilaksanakan. Dibahas dulu tempatnya ketemu, kemudian bagaimana bentuknya, kapan, apa persiapannya dibahas dulu. Tentunya dengan hadir orang dewasa pembina. Yang ketiga, Dewan Pasukan Penggalang menyusun kepanitiaan perkemahan bakti Penggalang. Jadi Dewan Galang menyusun panitia, tetap didampingi oleh para kakak pem, ya, observasi tahap 1, tahap 2 penyampaian, tahap 3 panitia, tahap 4 pelaksanaan. Kemudian, ini yang keempat, tadi ada LT, Jambore, kemudian ada Kemah Bakti, yang keempat, Geladian Pemimpin Regu. Geladian Pemimpin Regu, Dian Pinru. Apa isinya Kak Dian Pinru? Jadi ini khusus para calon Pinru. Para calon Pinru ini digeladi dulu. Geladi, tahu kan pernah geladi? Geladi upacaraan latihan. Di para Pinru ini digeladi ya. Digeladi untuk menjadi seorang pemimpin regu yang baik. Dian Pinru satu, menjadi wadah dalam rangka meningkatkan mutu pemimpin regu di dalam mengelola, memanage regunya secara profesional. Jadi wadah itu untuk apa ya? Geladi, belajar,
belajar menjadi seorang pemimpin. Belajar dulu, gladi dulu. Siapa yang gladi? Para pembina. Ya. Yang kedua, pelaksanaan Dianpinru dapat dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan, tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat nasional. Boleh dilaksanakan berjenjang. Yang ketiga, intensitas pelaksanaan Dianpinru harus lebih banyak dilakukan di tingkat gugus depan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggali jiwa kepemimpinan setiap anggota regu secara maksimal. Jadi Dian Pintu itu yang utama itu di depan, Kakak. Nah, Dian Pintu ini menyiapkan atau mencari kader-kader terbaik untuk menjadi seorang pintu, pemimpin regu. Mungkin di dalamnya dari kita baris berbaris, ada kegiatan apa itu, bagaimana menyiapkan, bagaimana seorang pemimpin yang bagus, bagaimana cara berbicara mungkin, cara menyampaikan pendapat, cara mengolah regu, itu disampaikan di situ semuanya. Dian Pintu. Jadi seorang calon pintu ini dididik ya sedemikian rupa agar nanti bisa mengatur, memanage, mengelola regunya secara baik. Kalau di keguruan ada seorang apa PPG ya, PPG itu juga sama ya, jadi menyiapkan seorang guru yang profesional, PPG dulu ya. Kalau di pintu, Dian Pintu dulu. Kalau di kepala sekolah namanya apa itu, diklat, diklat calon kepala sekolah, didiklat dulu, di Dian Pintu dulu, begitu. Baik, kemudian, nah ini, saling tukar menukar informasi dan pengalaman sekaligus penambahan wawasan pengetahuan mengenai hal hal ihwal tentang kepemimpinan sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam mengelola dan memanage regunya secara proporsional dan profesional. Jadi kalau para peserta ini sudah ikut pelatihan pintu pertama, misalkan di bus depan, kalau di tingkat ranting, mereka akan bisa bertukar informasi dengan teman pintu yang lainnya, bertukar informasi, wawasan. Selanjutnya, materi Dian Pintu harus diorientasikan pada keterampilan manajerial, nah, keterampilan mengatur dan mengelola regu. Jadi pada intinya, orientasi utama Dian Pintu adalah bagaimana peserta Dian Pintu ini nantinya bisa memanage, mengelola regu dengan baik. Intinya itu. Yang ketiga, harus selanjutnya materi metode Dian Pintu harus berbasis pemberdayaan peserta Dian Pintu. Sedangkan posisi instruktur hanyalah sebagai fasilitator dan motivator. Jadi pada saat Dian Pintu itu, mereka yang sering sering learning by doing. Bagaimana cara memimpin itu mereka langsung praktek. Nah, instruktur sebagai fasilitator, motivator. Ya, jadi mereka praktek. Jadi seorang itu bagaimana cara menyiapkan regunya, bagaimana cara memanggil pasukan, bagaimana cara memanggil regunya, bagaimana menata administrasinya, bagaimana cara mengabsennya, mengelola regunya, bagaimana itu semuanya di situ. Kemudian tentang waktu pelaksanaan Dian Pintu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Dian Pintu pada tingkat bus depan dapat dilaksanakan maksimal 2 hari 1 malam. Maksimal itu. Apakah boleh sehari? Boleh. Memang boleh setengah hari? Boleh. Minggu pertama setengah hari, minggu kedua setengah hari boleh-boleh ya. Boleh seperti itu. Maksimal punya 2 hari 1 malam kalau menginap. Sedangkan pada jenjang tingkat kuartir, kuartir ranting sampai kuartir nasional, itu dapat dilaksanakan maksimal 3 hari 2 malam kalau menginap ya. Kemudian bentuk kegiatan di Anminru harus dikemas dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Karena itu, prosentase kegiatan di Anpintu 60% berbentuk praktik dan 40 berbentuk informasi-informasi aktual mengenai kepemimpinan. Gitu. Jadi 60 itu praktek, 60 harus praktek, selebihnya informasi dan eh, wawasan. Eh,
Kita gas dulu Kak ya. 1 jam, nanti yang jam terakhir, jam berikutnya untuk materi manajemen risiko. Kemudian yang keempat, 4 apa 5 ya? LT, Jambore, Kemah Bakti, Dian Pinru, Dian Pinter. Yang kelima, Gladian Pemimpin Satuan, Dian Pinsat. Satuan untuk apa Kak? Nanti kita jelaskan. Dian Pinsat, Geladian atau latihan pemimpin satuan dilaksanakan didasarkan suatu realita bahwa setiap pemimpin satuan di samping memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Dengan mengikuti geladian pemimpin satuan dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya di samping mendapatkan wawasan, keterampilan, dan pengalaman yang terkini dari para instruktur. Nanti kalau Dian Pinsat ini adalah untuk ini para pratama, misalnya calon pemimpin regu utama. Pesertanya dari para pinlu, jadi pratama itu diambil dari para pinlu-pinlu itu atau seorang yang siap. Gladian memimpin pasukan dilaksanakan dengan gugus depan lain yang berdekatan. Jadi dan Pinsat itu diikuti oleh seorang calon pratama, pratama putra, pratama putri dari SMP 1, misalkan dari SMP 2, ngumpul jadi satu, membuat Dian Pinsat. Karena apa? Karena pratama cuma satu kan? Satu putra, satu putri mas saya. Jadi satu putra, satu putri. Itu kalau di Gladi kan, kalau cuma satu orang kan nggak seru. Makanya berkumpul dengan kus depan lainnya. Dian Pinsat, kalau Dian Pintu tadi untuk regi, pemimpin regu, kalau Dian Pinsat untuk pratama. Tadi kakak sudah menyampaikan ada 3 sampai 4 regu, jadi satu namanya adalah pasukan. Nah, pasukan ini yang mimpin siapa? Pratama tadi. Ya. Nah, Pratama ini untuk menjadi Pratama, nggak ujuk-ujuk tadi Pratama, harus digeladi terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta geladian pemimpin satuan adalah para pemimpin satuan dalam setiap pasukan, sehingga setiap satuan pasukan dapat mengirimkan satu pemimpin satuan putra dan satu pemimpin satuan putri. Geladian pemimpin satuan dilaksanakan dalam jenjang mulai dari kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, bahkan kalau perlu sampai tingkat nasional. Oke, kemudian geladian pemimpin satuan dilaksanakan berdasarkan suatu realita bahwa seorang pemimpin satuan di samping balik mana nih ya? Membunuh. Di samping memiliki kelebihan ya, rentang waktu pelaksanaan, maksudnya nggak kelihatan. Maksimal ya, gladian pemimpin satuan untuk setiap jenjang maksimal 5 hari 4 malam. Yang kedua, ruang lingkup materi gladian pemimpin satuan meliputi wawasan pengetahuan tentang mengelola satuan, sistem administrasi satuan, teknik dan strategi terkini dalam memimpin satuan, serta berbagai inovasi dan kreasi dalam membangun komitmen pada setiap satuan. Kemudian metode yang digunakan dalam pelatihan pemimpin satuan harus diupayakan metode yang aktual, yakni metode yang mampu memberdayakan peserta pelatihan secara maksimal sehingga dapat menggali segala potensi, bakat, dan minat yang ada pada setiap peserta secara maksimal. Kemudian yang paling bawah dalam kegiatan pelatihan pemimpin satuan atau dian pinsat, satuan keberadaan instruktur hanya sebatas sebagai fasilitator, mediator, dinamisator, dan motivator. Ya, jadi mereka akan bergerak dengan maksimal dengan sendirinya dari mereka untuk mereka. Nah, instruktur sebagai fasilitator, mediator, dinamisator, dan motivator. Fasilitator, jadi mereka ada kesulitan, maka para instruktur atau pembina ini membantu. Mediator, jika mereka ada adu pendapat, bisa menjadi mediatornya. Kemudian, nah ini Kak, terkait perbedaan Dian Pinru dan Dian Pinsat.
Dianpinru kepanjangannya adalah Pendidikan Pemimpin Regu atau Geladian Pemimpin Regu. Pendidikan ya, Geladian seharusnya. Dianpinsat, Geladian Pemimpin Satuan. Sasarannya Pinru Wapinru, kalau Dianpinsat, Ketua Dewan Penggalang, pemimpin anggota Dewan Satuan atau Pratama. Fungsi utamanya melatih kepemimpinan dan tanggung jawab di tingkat regu. Kalau di Anpinsat, meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan satuan atau pasukan. Fokusnya komunikasi regu, manajemen regu, kemudian menjadi contoh baik bagi teman regunya. Kalau di Anpinsat, merancang kegiatan satuan, koordinasi antar regu, menyusun program kerja pasukan. Durasi waktunya kalau dan pintu 1 sampai 2 hari, di Kudep ya. Kalau dan pinsat 2 sampai 3 hari, skalanya lebih luas. Bisa khawatir rating atau khawatir catat. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan? Monggo Kak, kita Mohon izin Kak Hari. silakan Kak Hafiz Firman Safrida. Iya, Singa Kak ya? iya Kak Singa. Mengenai jambore Kak ya. Oke, lanjut. Berarti notabene kegiatannya itu memang kan bersifat riang dan gembira, kemudian apa itu namanya? Ajang persaudaraan yang kreatif. Jadi istilahnya apakah mirip seperti outbound begitu Kak ya? Oke. Mungkin untuk kegiatan intinya ya kalau dalam segi bahasa pengertiannya memang berbeda outbound dengan jambore. Mungkin kegiatan utamanya apakah mirip-mirip atau bagaimana Kak ya? Oke. Terima kasih Kak Hafiz. Ya. Nah, bedanya kalau jamuri ini kan skupnya lebih luas, Kak. Jadi di dalamnya itu ada unsur persaudaraannya, ada unsur apa keagamaannya, nggak cuma hanya yang gembira aja, jadi semuanya masuk di situ. Kerukunannya masuk, gotong royongnya masuk. Ya. Salah satunya yang rekreatif adalah jamur, Pak, outbound tadi. Atau kalau di jamuri namanya halang rintang itu ya, atau outbound. Jadi outbound itu salah satu mata kegiatannya, bagiannya lah. Secara lebih luasnya itu menyangkut semua lini kehidupan perkemahan, gitu kan. Tapi pada intinya, jadi outbound ini adalah untuk kegiatan riang gembiranya, untuk kerukunannya, jadi semuanya masuk di situ, Kak. Nah, untuk kegiatan kesehatannya, ada kegiatan pagi, ada apa senam pagi, kemudian ada bersih-bersih lingkungan dan macam-macam. Itu Kak sih, saya kira. Oke, terima kasih Kak Ari. Terima kasih Kak Hafiz. Yang lainnya Kak, monggo terkait kegiatan penggalang, pertemuan penggalang. Mungkin sharing juga ada masalah Kak. Kalau saya dulu pernah di SMP itu begini, 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 begini. Boleh, yang mau sharing enggak apa-apa. Saya pernah, atau bercerita, saya pernah ikut Jamboree Nasional Kak. Ya, monggo. Saya pernah ikut Jamboree Cabang Kak. Saya pernah ikut LT2 Kak. Monggo Kak, silakan enggak apa-apa. Ini waktunya jangan untuk berbicara atau menyampaikan pendapat, mungkin bisa sharing tentang hal-hal lainnya. Monggo Kak, silakan saya beri waktu. Halo Kak, Ya, Kak siapa ini? Fajar Setia Pratama dari Singa ya? Lugu Singa ya Kak. Oke, Kak Fajar Setia Pratama. Silakan Kak. Mungkin bisa sharing atau tanya, monggo. Tanya Kak, tanya. Monggo, monggo. Kalau pada saat apa namanya di lapangan gitu ya, kemah gitu kan. Terus Sekarang waktunya 9:10. Oh iya Kakak, di sini untuk tugas menris dan manajemen risiko, tugas saja ya. Kakak tidak usah apa, tidak usah resume bukan tugas. Tugasnya cuma ada 6 pertanyaan kok. Ada 6 pertanyaan, tulis tangan, di apa, dilampirkan di portofolio kakak. Jika kakak nanti yang meresum tidak apa-apa untuk apa untuk keilmuan kakak nanti kakak akan mendapatkan tugas mandiri atau individu. Itu kakak. Sebelum kita mulai di materi selanjutnya, mungkin kita bisa sejenak minum kopi dulu, kok. Mana kopinya kakak? Ini kopi saya. Sudah habis. Apa, tenang aja kak. Apakah sudah sarapan kakak?
akun ya. Oke, nanti kita hari Sabtu besok ya, bisa hari Kamis besok hari Jumat ya. Jumat ya ketemu di Cengkareng ya. Enak Kak, nanti besok sama datang, cek langsung tenda sudah jadi itu. Tak sempil ya. Gak usah bangun tenda. Wah ini teku saya masuk, kita masuk saja. Gak usah bangun, gak usah mendirikan, sudah didirikan. Biasanya ya. Karena kita kemarin itu sudah dari UM, dari UNU, dari Tanjung itu juga sama. Jadi tenda sudah jadi, tinggal masuk. Wes, saya mau. Nah, itu Kak, kita ke main list dulu ya. Tadi sudah ada kegiatan pramuka penggalang. Mungkin dari pertemuan penggalang tadi, kira-kira saya mereview apakah ada pertanyaan. Kalau nggak ada, berarti saya ingin satu orang untuk mereview ulang apa saja sih kegiatan nanti pertemuan penggalang tadi. Kira-kira sebelum ke main list. Adakah yang berani kakak-kakakku? Nggak ada Hanya ya? narologi saja, Kak. Oke, siapa ini? Kak Hafiz. Hafiz lagi. Mm. Oke, Kak Hafiz lagi enggak ini? Kak Hafiz sudah. Oh sudah. Jangan Hafiz lagi Iya, dong. Yang yang lain lainnya aja, Kak. dong. Iya, Iya, ya. Kak. Saya ingin dengar apa saya tunjuk aja ya. Saya lihat ini siapa ini. Saya ingin dengar suaranya. Apa ya? Kak Ayuna, Kak Nisa Ayuna Soliha. Ayo coba. Logo, Kak. Dari pertemuan pengenali ada berapa sih? Kak Ayuna Soliha. Kak Nisa Ayuna Soliha. Ya, Oke. Kak. Logo, Kak. Kira-kira tadi. Permi- Permisi, apakah boleh diulang pertanyaannya, Kak? Oke. Silakan ini anu ya mereview ulang ya, mereview saja dari pertemuan penggalang tadi. Apa saja sih Kak? Bentuknya gitu Pak. Oke, hari ini membahas tentang yang pertama ada lomba tingkat, yang mana lomba tingkat ini adalah kegiatan perlombaan pramuka yang dilaksanakan secara bertingkat mulai dari gugus depan hingga tingkat nasional untuk mengukur kemampuan, keterampilan, dan sikap pramuka penggalang. Yang kedua hari ini membahas jambore, yang mana ini adalah pertemuan besar pramuka penggalang yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan sebagai sarana persaudaraan, pendidikan, dan pengembangan diri. Untuk kemah bakti sendiri merupakan kegiatan perkemahan yang dipadukan dengan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat ada Dian Pindru, adalah kegiatan pelatihan bagi pratama dan pemimpin regu penggalang untuk meningkatkan kemampuan memimpin regu. Dan yang terakhir tadi ada Dian Pinsat, yang merupakan pelatihan bagi pramuka penggalang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin satuan atau pengurus Dewan Penggalang. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Ayuna. Iya. Luar biasa. Catatannya lengkap ini. Oke Kakak, yang tadi sudah menyampaikan, sudah Kakak tulis nanti sebagai tamat nilai untuk Kakak. Saya. Jadi kita harus adil dong. Kakak yang apa yang aktif ini juga harus ada rewardnya. Oke, oke kakakku sekalian, kita ke manajemen resiko. Seorang pembina harus betul-betul manajemennya terkait resiko suatu kegiatan harus jalan sesuai kebutuhan Kode Nasional tahun 2007 nomor 22. Eh, tujuannya ini, kakak, ada dua. Yang pertama, menanggulangi berbagai akibat negatif baik secara moral maupun material dalam suatu kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan di lingkungan gerakan pramuka baik dalam skala kecil, mus depan, maupun skala besar, cabang, daerah nasional. Ya. Jadi harus apa? Apa ya? Menanggulangi berbagai akibat negatif di kegiatan kecil maupun besar. Itu ya. Negatifnya apa? Baik moral maupun material. Ini habis kegiatan jambore tingkat
gugus depan, kakak minus. Jangan sampai itu harus ada planningnya. Kenapa? Resikonya kak. Dan tidak minus ini harus bagaimana caranya? Ya, cara material ya, moralnya. Misalkan kakak buat jam apa LT ya. Secara moral, apakah nanti berdampak kepada masyarakat sekitar? Dampaknya ini kalau kita pakai apa lomba ini nanti mengganggu masyarakat. Jangan kita ganti yang lainnya atau cari tempat yang lainnya. Itu harus betul-betul dipikirkan. Kemudian sasarannya, sasarannya adalah memberikan rasa aman bagi para pelaksana kegiatan maupun peserta. Nanti yang tadi kan ada kak, siapa tadi tanya terkait kegiatan kita bergiat di lapangan ada petir, makanya harus dicek. Oh, ini musim apa ini? Musim kemarau kah atau musim hujan kah? Pas kita kegiatan musim hujan, ini kalau pas hujan di tengah-tengah kegiatan bagaimana kak? Kita harus cari apa namanya solusi. Kita alihkan ke aula misalkan, kita alihkan ke kelas yang lebar, yang luas misalkan. Jadi harus ada apa ada apa namanya kak pengalihan atau cari jalan lain. Yang ketiga, memberikan informasi dan dukungan pengaturan keamanan maupun keselamatan dalam upaya menanggulangi resiko pada pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Kemarin itu kak, tahun berapa ya 2018 apa 2020 kalau nggak salah itu. Ada seorang pembina, saya yakin anak orangnya itu belum KMD kalau nggak salah. Di berita itu masih SMA kalau nggak salah. Masih SMA itu penegak ya. Itu sudah bina pramuka, penggalang. Belum kursus mayor dasar, mungkin beliaunya belum mendapat materi manajemen resiko. Buat kegiatan susur sungai, Kak. Susur sungai di sungai yang besar. Akibatnya itu ada beberapa anggota penggalang yang terbawa arus. Meninggal dunia. Nah, itu juga bermasalah. Makanya, kakak harus betul-betul menginventarisir resiko-resiko baik moral maupun material maupun yang lainnya. Kalau saya begini, bagaimanakah harus selalu begitu. Selanjutnya mengurangi hingga menghapuskan resiko terhadap nyawa, cedera, material maupun finansial, sehingga citra gerakan pramuka tetap dapat terpelihara. Dari kejadian kemarin itu yang anak penggalang terbawa arus sungai itu kak, banyak wali murid orang tua itu kalau saya main pramuka, tidak usah ikut pramuka. Mengakibatkan citra gerakan pramuka jelek. Makanya harus para pembina dan apalagi sudah KMD, maka harus betul-betul medisnya harus jalan. Di pengertian sudah, manajemen risiko pengertiannya proses mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada risiko. Risikonya harus dikurangi, diintervensi, dipaksa, berkurang dengan cara-cara tertentu. Kemudian, nah ini kak, oke, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan ulang. Nah, semuanya harus begini. Pada saat kita menetapkan konteks suatu kegiatan, ya, komunikasi dan konsultasi kepada yang lebih di atas kita, ketua kudep, ada kamabikus, ya, atau mungkin yang lebih senior, atau mungkin kuartir ranting lah, minimal kita bersurat, ya. Kemudian pemantauan dan tinjauan ulang. Kalau kita sudah komunikasi, maka oleh ketua kudep atau kamabikus akan dipantau, akan ditinjau ulang. Betulkah ini kegiatannya? Bagaimana? Gitu ya. Identifikasi resiko di kalau kita perkemahan di misalkan di kegiatan jelajah Medan ya di area sungai apakah sungainya ini aman tulis apakah dalam apakah arusnya itu harus semuanya diidentifikasi. Mau dianalisa konsekuensinya bagaimana ini apakah berbahaya apa tidak. Oh ini kalau kemarau cenderung bahaya nih kak karena ya maka kemarau pas hujan maka jangan di situ kegiatannya kita alihkan ya. Terus estimasi tingkat resikonya kayak apa? Resikonya ini besar apa kecil? Kita evaluasi,
terus kita tindakan terhadap resikonya bagaimana. Ya, jadi harus betul-betul. Kok kita buat kegiatan ini tempatnya ini tidak muat Kak untuk 100 anak karena apa namanya MCK-nya agak memadai. Kita cari solusi dulu. Oh, solusinya kita mendatangkan apa namanya itu kamar mandi portable. Nah, kita komunikasi dengan kepala sekolah dulu biar difasilitasi itu. Ya, semuanya harus serba komunikasi dan konsultasi dengan setingkat di atas kita, gitu, Kak ya. Tapi tetap harus betul-betul Mendisnya jalan, harus jalan. Baik, gitu Pak. Itu kemudian, nah ini untuk menetapkan konteks tadi, kegiatan. Satu, kegiatannya ini berbentuk apa? Nah, konteksnya, kegiatannya apa ini? Apa lomba kah? Apa mungkin LT kah? Atau mungkin latihan rutin kah? Itu harus betul-betul jelas. Misalkan begini, wis pokoknya latihan. Loh, apa? Acaranya apa? Harus jelas dulu kok tajuknya apa, kegiatannya apa. Yang kedua, siapakah pihak-pihak yang terkait? Ini siapa aja yang terkait? Peserta didik, pembina, orang tua, kemudian mungkin ada ketua kutip, kepala sekolah, mungkin juga ada tokoh masyarakat setempat, mungkin RT RW. Sebenarnya harus ditulis dulu ya pihaknya siapa. Yang ketiga, siapa seperti apakah lingkungan di mana pramuka berkegiatan. Kita mau lihat di mana ini? Harus betul tahu tempatnya, tahu medannya, ya. Jelajah di hutan, kita nggak tahu tempatnya. Oh, pokoknya ikuti peta, ikuti ini. Oh, bahaya itu. Kalau kita ada kegiatan jelajah, maka para pembina atau para pelaksana ini harus survei dulu rutenya amankah ya buat apa namanya tapak jelajah tapak kaki itu kan ada itu harus buat apa namanya peta dan sebagainya tanda-tanda survei dulu jangan sampai nggak survei mau kita ke sana wis kamu jalan lurus saja nggak boleh gitu. Kemudian dukungan dari eksekutif harus diperoleh. Maksudnya apa? Eksekutif itu mungkin kepala sekolah, mungkin kepala desa tempat kita bergiat, harus pemberitahuan dulu ya. Dukungan itu tidak hanya berupa uang, berupa izin, berupa apa itu, eh, mungkin saran, mungkin macam-macam. Ya. Tidak hanya uang dan saran. Kemudian, nah tadi identifikasi resiko, apa yang terjadi? Nah, jika kita kegiatan di situ apa yang terjadi? Oh, karena kegiatannya itu nyaman, enak, lancar. Ya, misalkan begitu. Kumpulkan daftar kejadian-kejadian dan identifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan aktivitas. Kamu ditulis dulu kejadian-kejadian dan identifikasi hal-hal yang dapat terpengaruh. Yang ketiga, bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kita bergiat di situ? Ya, karena ini. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Kalau pas saat hujan, mengapa kok bisa hujan? Karena musim hujan ya. Maka apa solusinya? Selanjutnya pertimbangkan dan buat rincian kemungkinan dan skenario penyebab. Pertimbangkan dulu rinciannya, kemungkinannya. Lek hujan, kita harus apa? Kemungkinannya hujan, skenario penyebabnya karena musim kemarau. Atau mungkin pada saat pas kita kemah airnya kurang, airnya mampet gitu ya. Penyebabnya mungkin apa pipanya putus gitu ya. Jadi harus tulis semuanya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tentukan dan alat tentukan alat dan teknik yang digunakan. Kita pada saat misalkan di awal kegiatan itu kita butuh alat apa saja, tekniknya itu apa saja. Checklist semua perlengkapan yang kita butuhkan terus diambil keputusan. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasinya itu ada ini resikonya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rendah, moderat,
signifikan sama tinggi. Yang tinggi ini yang perlu kita waspadai, Kakak. Yang rendah, resiko dalam kategori ini mungkin diterima tetapi harus dimonitor secara periodik untuk memastikan. Rendah itu ya wis resikonya apa? Resikonya sangat kecil gitu ya. Kalau moderat, sesuatu yang dapat diatasi dengan menerapkan prosedur rutin dan biasanya diatasi oleh pengurus perhatian. Nah, prioritas signifikan adalah suatu yang harus diatasi sesudah menangani resiko tingkat tinggi. Tingkatan pimpinan biasanya mengawasi resiko signifikan. Yang prioritas tinggi adalah sesuatu yang harus diatasi dengan segera. Pengambilan keputusan harus atau kebijakan tertinggi biasanya yang memonitor resiko paling tinggi. Tindakan. Tindakan pada saat kita setelah mengidentifikasi tadi, kita harus menghindari resiko. Kita tahu resikonya nanti kalau lewat sini itu berbahaya berkaitan dengan licin, kita harus menghindari dari rute lain misalkan. Mengurangi munculnya kecenderungan resiko, mengurangi konsekuensi, memindahkan resiko. Kalau tidak bisa dikurangi, maka dipindahkan resikonya. Maksudnya bagaimana, Kak? Misalkan begini, kita bergiat di suatu tempat. Ini kita kurangi dulu resikonya. Konsekuensinya kita kurangi. Dengan apa? Dengan cara ini. Oh, enggak bisa. Kita pindahkan rutenya. Nah, terakhir, mempertahankan resiko. Nah, kalau resikonya sudah tidak ada, sudah minim, maka harus tetap kita minimkan itu. Ya, harus selalu dievaluasi, diobservasi untuk mempertahankan resikonya sangat minim. Selesai. Ya, cukup ya. Itu main listnya. Untuk materi yang kakak akan share di grup. Nah, untuk tugas ya. Sharekan dulu tugasnya. Nah, ini. Lihat ya. Kakak tugasnya ada 6. Nah, ini. Yang pertama, tadi resume tadi kakak untuk kegiatan apa ya, resume untuk bertambah khasanah keilmuan kakak boleh ya. Tapi nanti yang dilampirkan di portofolio ada 6 pertanyaan ini. Nah, satu, wajib tulis tangan. Kenapa kok wajib tulis tangan, Kak? Iya, ya kami-kami ini juga sering kan ya untuk menangani KMD tingkat seperti ini. Banyak adik-adik itu yang ya nun sewu, copy paste, bukan hasil karya sendiri. Dan makanya kami ingin betul-betul otentik bahwa portofolio ini maksudnya kampus ya, kampus juga ingin. Karena kita juga kemarin audiensi juga bahwasanya kalau boleh diketik atau di print begitu banyak yang copy paste. Maka pihak kampus dan pihak pusdik itu berinisiatif tulis tangan untuk menghindari meminimalkan proses tersebut. Ya, wajib tulis tangan. Jangan lupa nama lengkap dan nama regu ya di kertas yang sesuai dengan portofolio kakak. Kalau A4 ya A4 gitu ya. Yang kedua, selanjutnya pertanyaan cuma ada 6, Kak. Cuma ada 6. Yang pertama, apa pertemuan penggalang yang paling berkesan menurut Anda? Dulu pada saat dengan di penggalang, saya pernah ikut persami, Kak. Ceritakan. Mengapa kok berkesan? Karena pembina ini kegiatannya ini monggo pun. Silakan anak kita. Nanti ada waktu setengah jam ya, Kak ya. Yang kedua, 3, 4, 5, 6. Jadi kakak ada waktu setengah jam. Nah, sekarang berapa ya? Ya, 32 ada waktu 28 menit untuk menyelesaikan 6 soal ini. Kakak tak ya? Oke, jadi nanti biar tidak. Kalau bisa nanti jam 10 sudah selesai, dengan bisa fokus ke kegiatan berikutnya. Biar tidak terlalu apa full tugasnya. Oke, itu kakak sekalian.
akan kami share di grupnya kakak untuk tugas itu. Silakan dikerjakan. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Tunjukkan saja ya. Cukup ya. Oke, itu kakak sekalian. Eh, tetap kakak on cam sampai jam 10. Kerjakan tugasnya. Tugas akan kakak share di grup kelas kita. Sebentar, saya share dulu ya. Oke, kelas kita KMD Penggalang C. Oke, cuma 6, monggo Kak. Sudah saya share. Itu saya akhiri di sini untuk materi ini. Ada waktu 28 menit. Sekarang 26 ya. Untuk mengerjakan tugas pukul 10 nanti. Diharapkan sudah selesai. Kakak bisa istirahat sebentar. Lanjut materinya Kak Nina dan Kak Ana. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Saya harapkan bisa dimaksimalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu besok. Kakak akan ketemu saya, Kak Ari, Kak Uda, Kak Nina. Kemudian ketemu Kak Ana, Kak Taufik juga. Kita seru-seruan. Nyanyi bareng-bareng. Oke? Baik, terima kasih kakak sekalian. Kita ketemu besok. Tugas selesaikan. Ya, tidak numpuk. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Salam kasih. Pramuka. Salam Oke, Pramuka. siap, monggo adik-adik silakan dikerjakan tugasnya jam 10. Tetap on kamera ya. Terima kasih. Kak Nina, Kak Nina. Banyak ya. Oke. Kakak monggo dilanjut mengerjakan saya tak sama Kak Nina. Jangan. Kak Nina habis ini sama Kak Ana, apa jangan duluan Kak? Oh, jangan dulu. Oke, siap. Absen ya, Kak. Monggo Kak dilanjut tugasnya sampai jam 10.15 untuk jadwal.